Hai, kembali lagi bersama saya Irma Faitoshi. Di edisi ke-8 di tema Jepang kali ini saya akan membahas yang rada serius, yaitu mengapa Cina dan Jepang tidak pernah akur. Oke, langsung saja cekidot ya. Setahun silam, Cina akhirnya memberi peringatan kepada warganya agar menjauhi produk budaya Jepang. Salah satunya adalah mulai melarang lagu Jepang berada di negara tersebut, baik secara momen resmi maupun hiburan. Untuk dunia hiburan sendiri, kasusnya ada pada AKB48 Group yang punya sister group di beberapa negara termasuk di Cina dengan SNS48-nya. Pertengahan 2016 lalu, pihak SNS48 telah melanggar prosedur manajemen milik Yasushi Akimoto itu. Mereka membuat sister group baru yang khusus untuk domestik dengan SNS48 sebagai induknya. Tak pelak menjadi tamparan mengagetkan untuk Yasushi Akimoto sebagai total produser dari rezim AKB48 di kancah musik dunia. Hal ini juga ditandai dengan perilisan single original mereka yang tak melibatkan produser AKB48 itu sama sekali. Mulai saat itu jugalah mereka total tidak mengadopsi lagu Jepang sejalan dengan kebijakan Cina yang baru tersebut. Di video ini saya akan mendeskripsikan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan sikap trauma Cina terhadap Jepang di masa lalu sebagai alasan kebijakan ini. Pemicu utama dari Jepang dan Cina menyebutkan konflik adalah karena berbedanya pendekatan dan keadaan mereka pada masa lalu, tapi dilalui dengan berbagai masalah berikut ini. 1. Insiden Mukden. Bisa dikatakan ini adalah titik di dalam hubungan kelam Cina dan Jepang. Jadi tonggak sejarah penghinaan Jepang terhadap Cina diikuti lagi di perkosaan pada Desember 1937 di Nanking sebagai pilar dari kekejaman fisik Jepang. Kemudian insiden tersebut kembali disinggung pada koran Jepang yang Simbung pada tahun 2006 yang dianggap sebagai dasar sikap agresi rezim fasis Jepang kepada Cina. Lokasi kejadiannya berada di kawasan Manchuria, Cina Utara. Dan ini merupakan serangkaian dari invasi Jepang ke Cina dari tahun 1937 sampai 1945 dan termasuk perang Tiongkok-Jepang edisi kedua. Yang kedua, ini sebenarnya bukanlah sebuah selembar konflik sejarah. Alasannya begini, Jepang dan Cina memandang dirinya sebagai korban perang. Jepang yang saya anggap merendah diri dan tanda petik terhadap sejarah. Akan tetapi tak bisa dipungkiri adalah negara yang berpengaruh dan pemeran utama dalam perang dunia kedua. Dalam pandangan Jepang, Cina adalah sebuah kesamaan ras, suku dan bisa dikatakan serumpun dengan luhur yang sama. Pernyataan ini emang benar, namun kenyataannya Cina tersudut dengan masa lalu yang tragis atas kekejaman tanpa rasa kemanusiaan yang dilakukan oleh Jepang ke Cina, serta membekas secara turun-menurun. Meskipun begitu, anak muda di Jepang tidak tahu menahu kekejaman negara di masa lalu, karena di masa sekarang, kurikulum mata pelajaran sejarah mereka yang tak menggambarkan Jepang sebagai rezim berbahaya di masa perang dulu. Rasa benci yang diwujudkan warga Cina yang belajar sejarah kekejaman Jepang sebenarnya ditujukan kepada para veteran Jepang dan mengalir secara tidak sengaja kepada kaula muda Jepang. Kasian banget ya. 3. Kuil Yasukuni. Kuil ini menjadi saksi bisu sejarah kekejaman Jepang kepada negara jajahannya. Kuil Yasukuni ini dibangun oleh Kaisar Mushito pada era Meiji pada tahun 1896 sebagai tempat para istirahat terakhir para warganya yang rela berkorban atas nama kekaisaran Jepang, termasuk membunuh, membantai, dan menjajah bangsa lain. Dalam pandangan Jepang, mereka harus menghormati para pahlawan yang gugur dan terkubur di sana. Sebaliknya, Korea dan Cina menganggap mereka yang mati terkubur adalah penjahat perang yang jumlahnya kurang lebih 2000 tentara pernah memberi penderitaan kepada mereka. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah kontroversial. Misalnya kunjungan orang-orang ke kuil itu, terutama Perdana Menteri Jepang, selalu diperlibatkan oleh rakyat Cina dan Korea. Mikita Keio adalah Perdana Menteri Jepang pertama yang melakukan kunjungan ke sana. Hal ini menyebutkan amarah rakyat Cina dan Korea, menganggap kunjungan seorang Perdana Menteri adalah kunjungan kenegaraan yang berarti tak ada kolerasinya dengan penghormatan keagamaan. Kasus lainnya, keberadaan Perdana Menteri Jepang, Yonjiro Koizumi, yang melakukan 6 kali kunjungan diwarnai dengan situasi yang semakin memanas. Konsekuensinya adalah mengarah kepada kedubes Jepang di Beijing yang dilempari oleh sejumlah demonstran. Kejadian dan kesensitifan ini akan terus tumbuh kembali sampai sekarang. Maka itulah mengapa ketika ada sebuah insiden sejarah yang terjadi di dewasa ini, selalu ingatan Cina terhadap perang terukir kembali. Demikianlah video saya pada kali ini dan episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah cakrawala pengetahuan kita tentang Jepang mengenai sesuatu yang sangat serius. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi dan itsumo ganbatte. Bye bye.